Baik, kita mulai lagi di bagian yang ketiga ini. Setelah kita masuk ke bagian ism dan sudah mulai mengenal status dari ism tersebut, eh, 4 properti dari ism yaitu status, gender, number, dan tipe. Maka kita akan coba mulai yang pertama ini adalah masuk ke bagian status terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah penjelasan terlebih dahulu apa itu status ya. Secara sederhana mungkin bisa saya kasih contoh satu kalimat dulu ya. Perhatikan kalimat ini. Saya makan coklat terlalu banyak. Perhatikan saya. Apa statusnya saya di situ? Saya itu berarti ya siapa pelaku makan coklat itu? Pelakunya adalah saya. Kalau kita ditanya siapa pelaku, siapa yang makan coklat yang terlalu banyak itu, maka jawabannya adalah saya, gitu kan. Nah, contoh yang kedua misalnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya adalah Allah. Berarti Allah adalah pelaku. Nah, pelaku di sini dalam status kita sebut dengan status rafa. Apa? Status rafa. Apa itu status rafa? Status rafa adalah pelaku. Nah, status yang kedua yang akan kita pelajari adalah status nasab. Apa itu status nasab? Status nasab adalah keterangan atau detail dari yang dikerjakan oleh sang pelaku. Misalnya dari kata saya terlalu banyak makan coklat. Tadi ya, saya statusnya rofa, terlalu banyak makan coklat, terlalu banyak coklat itu adalah nasabnya. Maka dia statusnya adalah nasab. Contoh kedua kalimatnya, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah itu statusnya rofa dan langit dan bumi itu statusnya nasab. Ya. Jadi secara sederhana bisa disimpulkan rofa adalah pelaku dari sebuah pekerjaan, kemudian nasab itu adalah keterangan atau detail dari sebuah pekerjaan yang dilakukan. Dan status yang terakhir ini disebut dengan jar. Apa itu jar? Sederhananya begini. Kalau saya bilang rumah Allah, ya, artinya itu rumah milik siapa? Milik Allah. Allah itu statusnya jar. Yang kemudian misalnya begini. Anak saya. Ya, anak saya. Anak itu milik siapa? Saya. Maka saya itu adalah statusnya apa? Jar. Itu sederhananya ya. Oke, jadi itu kesimpulan dari 3 status dalam ism ya. Ini perlu diingat. Status pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jar. Rofa adalah pelaku, nasab adalah detail keterangan dari sebuah pekerjaan, sedangkan jar lebih mudahnya kita bisa sebut sebagai kepemilikan lah ya. Siapa pemilik siapa? Kalau ditanya siapa miliknya maka itu jar statusnya. Saya kasih contoh terakhir kalimat, sebuah kalimat. Rasul Allah memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Ya, perhatikan. Rasul Allah memberi pelajaran kepada para sahabatnya. Nah, ya, sekarang kita cari mana rofa, mana jar, mana nasab. Nah, maka yang pertama Rasul, kata Rasul, ya, karena Rasul ada pelakunya, maka dia disebut dengan rofa. Rasul Allah. Nah, kata Allah itu disebut dengan statusnya jar karena Allah lah yang mengutus beliau gitu ya, pemilik beliau gitu ya. Kemudian mengajar sahabatnya. Mengajar kepada para sahabatnya itu statusnya adalah nasab ya. Statusnya adalah nasab. Begitu kira-kira kalau dalam bahasa kita gitu ya. Nanti akan kita detailkan dalam bahasa Arab insyaallah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terakhir kita sudah bahas tentang status rafa, nasab, dan jar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk lagi ke bagian status yang lebih detail, yaitu bagaimana membunyikan suara rafa di akhir hurufnya, di akhir katanya.
Kalau an dan in ya, kalau rafa itu kalau nasab itu an, dan jar itu in. Nah, misalnya di sini ada kata muslimun, maka karena bunyi di belakangnya, maka bisa dipastikan dia adalah statusnya rafa. Kemudian ada kata musliman, kita pastikan ada tanda tanwin di belakangnya, an, itu menunjukkan bahwa dia statusnya adalah nasab. Ingat, nasab adalah keterangan atau detail dari perbuatan gitu ya. Kemudian ada contoh kata muslimin, dan ingat in itu menunjukkan bahwa statusnya adalah jar. Dan ingat jar itu sederhananya adalah kata yang mendampingi yang apa? Menunjukkan sebuah kepemilikan, misalnya rumah saya gitu. Maka saya itu statusnya jar. Buku saya itu saya. Ya, buku itu adalah milik saya, berarti saya itu termasuk jar ya. Baik, kemudian kita masuk kepada kata kombinasi ya. Kalau kombinasi bentuknya, maka status atau akhirannya, bunyi akhirannya, contohnya pada kata musliman, muslimun, maka bentuk rofaknya adalah muslimani. Ya, ingat ani ujungnya. Maka itu adalah statusnya rofa. Nah, sedangkan nasab dan jar, di sini kali kita perhatikan di bagian tabel ini, di bagian tengah, maka ending soundnya atau bunyi akhirannya aini. Seperti kata musliman jadi muslimaini. Ya. Kemudian jar juga muslimaini. Nah, bagaimana kita membedakannya? Nanti kita akan belajar ketika kita sudah masuk ke bagian mengidentifikasi kalimatnya. Untuk saat ini kita hanya bisa mampu menjawab muslimah ini bisa nasab, bisa jar. Bisa dua kombinasi. Nasab dan dua jar. Itu aja cukup jawabannya. Kalau rafa jelas muslimani ya. Tapi kalau nasab dan jar itu sama ya, muslimah ini. Untuk saat ini kita cukup mengatakan jawabannya bisa nasab, bisa jar. Oke? Nah, sekarang bagian yang terakhir yaitu jika jumlahnya lebih dari 2. Maka bunyinya sebagai contoh di sini kata muslimun. Jika penyebutan jumlah muslimnya lebih dari 2, maka kita tambahkan untuk statusnya rofa, maka akhirnya seperti muslimuna. Ada ujung, ada akhiran una di situ ya. Kemudian untuk status nasab dan jar, kita perhatikan di sini ujungnya juga akhirannya sama yaitu ina. Maka kata musliman atau muslimin berubah jadi muslimina, muslimina. Itu ina akhiran bunyinya. Nah, ini adalah status untuk orang yang jumlahnya lebih dari 2. Maka itu disebut dengan jamak. Ya. Sebagai catatan, kalau kata para pakar bahasa Arab ya, itu kalau endingnya una, ina, itu kebanyakan berbicara tentang manusia yang berhubungan dengan manusia. Tidak pernah yang berhubungan dengan barang. Tidak pernah berhubungan dengan yang ide dan lain-lain ya. Pasti kaitannya dengan manusia. Kaitannya dengan manusia, jin, atau malaikat. Nah, sekarang kita akan melatih diri kita untuk membiasakan cara pengucapan status rofa, nasab, dan jar ya. Baik yang single, yang tunggal, yang dua, dan yang jamak lebih dari 2. Baik, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Sekali lagi, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Sebagai latihan buat saya dan Anda, mungkin ketika ada pertanyaan, sebutkan satu rofa muslim ya, maka jawabannya muslimun. Sebutkan dua muslim dalam status nasab, maka jawabannya muslimah ini. Sebutkan bentuk jamak dari kata muslim yang statusnya adalah jar, nasab atau jar, maka jawabannya muslimina. Sebagai pengingat bahwa ini harus kita latih sebagai hafalan yang sangat penting, karena tidak hanya sekedar hafal tapi kita mampu memvisualisasikan mana bentuk ini yang termasuk dalam kategori ini ya.
Ini harus kita latih dulu sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.